Nah, mungkin di sana saya akan serahkan saksi, pemeriksaan saksi. Selesai pemeriksaan saksi, ya Dennis saya dipanggil dengan Samsul. Saya prediksi minggu depan. Enak banget lo punya rencana mau mencabut hak saya sebagai kuasa hukum, sebagai pengacara. Tahu siapa namanya? Saya mencoba menahan diri. Saya ke kampung saya ini menjalankan tugas dan saya akan ke kampung. Saya akan mohon di makam ayah saya untuk saya bisa sabar menghadapi mereka. Oke, Pak. Karena sejatinya saya lebih gila dari yang dibayangkan. Ingat ya, Razman ini lebih gila dari yang dibayangkan. Dan saya siap mati menghadapi orang-orang yang coba-coba menzalimi saya. Uya, Dennis, Farhad, Richard belajar dari kasus Holy Wings Hotman Paris. Ucapan Razman Arif Nasution yang telah melaporkan Dennis dan Uya Kuya ke Polda Sumatera bukanlah gertak sambal belaka. Baru-baru ini Razman memenuhi undangan Polda Metro Sumatera terkait pelaporan yang telah dibuatnya. Razman Nasution sepertinya tidak main-main untuk memperkarakan para seterunya ke ranah hukum. Mengingat laporan yang dibuatnya di Polda Sumatera Utara beberapa waktu yang lalu, kini mulai menemui titik terang. Diketahui Razman akhirnya diperiksa atas laporannya itu. Razman pun memprediksi jika seterunya seperti Dennis Karista dan Uya Kuya akan segera dipanggil pihak kepolisian dalam waktu dekat ini. Meski laporan yang dibuatnya mendapatkan tanggapan dari para seterunya, sebab laporan yang dibuat Razman tidak di Jakarta, melainkan di dekat kampung halamannya, yaitu Polda Sumatera Utara. Lantas, seperti apakah perkembangan terbaru pelaporan yang dibuat oleh Razman tersebut? Dan seperti apa pula pesan Razman untuk para seterunya itu? Saksikan selengkapnya, hanya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Usai memenuhi undangan Polda Sumatera Utara untuk dimintai keterangannya terkait laporan yang ia buat, Razman Arif Nasution mengingatkan para seterunya seperti Dennis dan Uya Kuya jika keduanya diprediksi akan diperiksa dalam waktu dekat. Kuasa hukum Medina Zain itu mengaku senang dengan kinerja pihak kepolisian yang menurutnya on the track tersebut. Namun keputusan Razman yang melaporkan para seterunya di Polda Sumatera Utara mendapatkan sindiran pedas. Razman dituding merendahkan institusi kepolisian karena melarang-larang pihak kepolisian Jakarta untuk tidak mengambil alih laporan yang dibuatnya di Polda Sumatera Utara tersebut. Lantas, seperti apakah hasil pemeriksaan Razman di Polda Sumatera Utara terkait laporan yang ia buat? Saya itu dipanggil oleh penyidik Polda Sumatera Utara, unit cybercrime, ya, unit cyber, untuk memberi keterangan terkait dengan laporan saya terhadap saudara Dennis Cariesta dan saudara Samsul Caniago. Dan pemeriksaan itu berlangsung sekitar 4,5 jam. Dan saya sudah paparkan bukti-bukti saya, dan saya apresiasi karena memang undang-undang IT itu banyak adanya sekarang di Polda-Polda di seluruh Indonesia, kecuali di Polres itu yang ada di DKI Jakarta. Jadi saya melihat, karena saya menangani tentang dugaan fitnah dan pencemaran nama baik atau ujaran kebencian melalui undang-undang elektronik, itu saya lihat memang profesional sekali. Jadi kalau saya lihat Polda Metro, Baris-Krim Mabes, mereka profesional. Jadi saya percaya bahwa Polda Sumatera Utara akan memproses ini secara
on the track. Jadi laporan terhadap Dennis, laporan terhadap Samsul itu sudah diproses, bukti-bukti saya serahkan, dan tinggal saya menghadirkan saksi 2 orang. Setelah itu akan lanjut ke pemeriksaan mereka sebagai terlapor, Dennis dan Samsul. Sedangkan untuk saudara Uya dan Dr. Richard Lee itu sudah juga ditunjuk penyidik oleh Polda Sumatera Utara. Nah, mungkin di sana saya akan serahkan saksi, pemeriksaan saksi. Selesai pemeriksaan saksi, ya Dennisnya dipanggil dengan Samsul. Saya prediksi minggu depan. Polisi Indonesia kan ada prosesnya itu kayak gitu. Tapi gue yakin percaya sama polisi Indonesia bisa melihat mana yang benar dan mana yang tidak. Netizen aja bisa, semua masyarakat Indonesia aja bisa dilihat deh dari semua komentar yang ada video Abang Rasmannya, baca sendiri komentarnya kayak apa. Ya kan bisa dinilai dari situ. Kayak gitu. Lalu ditanya, emang dari Medan berapa jauh? Makanya kau datang ke Medan, nanti kau makan durian waktu diperiksa polisi, baru kau terbang ke Malaysia. Walaupun dia bilang memang bisa jalan daratnya, cek ya Allah. Mobil aja 1 biji, saya nggak tahu tuh kredit apa asli itu kan. Gini. Dennis, kau boleh berpikir Hotman lebih kaya dari saya. Itu pikiran kau. Dan pikiran yang baik. Saya katakan, belum tentu Hotman lebih kaya dari saya. Bagaimana caranya? Di mana sumbernya? Nggak perlu saya kasih tahu. Paling ngena di hati saya tuh ya, dari kemarin yang bikin saya marah tuh ya, apa yang dilakukan kepada Bang Samsul sih. Bang Samsul itu gimana, Abang harus ingat, Bang Samsul itu adalah mantan klien Abang. Dia kan sudah membayar Abang secara penuh juga. Iya kan, dan begitu katanya anak Abang juga yang saya dengar pernah minta iPad sama dia, itu pun dipenuhi. Dan Bang Samsul ini bukan orang yang, mohon maaf, bukan orang yang berkecukupan, iya kan, dan termasuk yang, mohon maaf, dari rakyat biasa. Iya kan, emangnya mau apa lagi yang rusak dari hidupnya? Kan kasihan. Emang hidupnya kurang berantakan, kurang susah, masih mau dilaporin juga, kok tega gitu. Itu kan mantan klien lu, dia udah pernah bayar lu, ya kan? Berapa duit gitu lupa, ada di YouTube aku. Udah pernah bayar dia. Apa jadinya mau apa lagi dia mau rusakin Bang Samsul sampai kayak apa? Nggak pantas lah. Harusnya dia kalau misalkan dia benar bersekolah, pernah sekolah dia pengacara, dia harus ngerti kalau di etik ini. Ya benar, kalau yang dilaporkan adalah UITE, artinya dia harus mensomasi gue dulu, ya kan? Somasi untuk gue menjelaskan. Gue sampai sekarang belum terima surat somasi. Itu pertama. Terus kedua, dilaporin kata di Medan. Jauh-jauh banget sih, gitu kan. Lokus deliktinya, kalau dia anggap itu adalah perlu dilaporin kan di Jakarta. Podcast di Jakarta, saksi-saksi pada di Jakarta, ngapain jauh-jauh ke Medan itu kan. Kan ada yang namanya, dalam hukum tuh ada yang namanya basis biaya murah, terus efisiensi gitu kan, dan lain sebagainya. Dan pernyataan Bang Rasman juga di Instagram dia tadi saya baru dikirimin bahwa dia bilang nih, kita dengar ya, saya juga baru terima tadi nih. Saya sudah beritahu Bareskrim Mabes Polri katanya untuk tidak membawa kasus ini ke Jakarta. Berarti dia memerintahkan Bareskrim Mabes Polri. Menurut saya siapa gitu? Menurut gue sih enggak. Gue tadi udah nanya sama Pak Irjen Ricky juga sama kepolisian bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengintervensi polisi. Jadi dia ngomong begitu atas dasar apa sih? Saya sudah memberitahu Bareskrim Mabes Polri untuk tidak membawa kasus ini. Kenapa dia bisa ngatur seperti itu? Gitu kan? Itu pertanyaan besar gue sih. Tapi gue percaya Polri, Polda semua presisi. Inilah bukti bagaimana orang yang tidak sarjana mengomentari yang doktor. Dia nggak ngerti apa yang disebut dengan dosen terbang. Gitu loh. Tidak hanya melaporkan sejumlah selebriti dan mantan kliennya yang menjadi sorotan pada sosok Rasman. Baru-baru ini, Rasman juga sedang menjadi perbincangan hangat netizen karena postingan yang dibuatnya menarik perhatian banyak orang.
Ya, Rasman diketahui memposting foto mantan kliennya Iklima Kim. Dan pada caption yang dibuatnya, Rasman meminta jatah kepada Kim lantaran kasus yang pernah ditanganinya. Namun jawaban tidak bersahabat dilayangkan balik oleh Kim yang mengaku tersinggung dengan ucapan Rasman. Iklima menuturkan jika dirinya yang saat ini tengah berlibur tidak berarti didapatnya hadiah dari orang lain. Lantas, seperti apakah tanggapan Rasman terkait hal tersebut, mengingat postingan yang dibuatnya menjadi olok-olokan temannya. Morning guys, aku udah dapet jawaban nih. Jawaban dari pertanyaan aku kemarin atas tuduhannya beliau yang mengatakan bahwa aku dapat hadiah dari seseorang dan aku udah tahu seseorang yang dituduhkan itu siapa. Aku ada buktinya, jawabannya yang dituduhkan itu siapa orangnya. Tapi pertanyaannya di sini adalah kalau tuduhannya nggak sesuai itu gimana ya? Gimana yo? Kalau nggak sesuai gimana? Kalau tuduhannya itu ternyata salah gimana? Menurut aku nih ya, kalau orang udah diem, gak usah disenggol-senggol. Jangan sampai hal yang tidak diinginkan itu muncul gitu loh. Aku bingung, mungkin karena di sini aku kebanyakan diem kali ya. Jadi aku kebanyakan disenggol-senggol orang gitu. Harus gimana jadinya? Terus gimana? Kalau saya minta hadiah, wajar dong saya dikasih dia. Saya kan bantu dia. Saya bantu dia, saya tolong dia. Terus kalau dia ternyata sudah berdamai, sudah berdamai dengan si Hotman. Terus kalau ada cincang-cincang dalam tanda kutip, ada kompensasi bagi saya, tolong bagi dong ke saya. Karena dia sudah liburan. Kan saya butuh juga liburan, bukan berarti saya mau minta duit meras-meras mau lebaran. Tapi kalau dalam bahasa sehari-hari itu kan canda-canda. Jadi mereka ini semua ini yang katanya tukang canda, tapi sekarang terlalu serius. Nah, nampak memang mereka sudah panik gitu. Saya akan bilang kepada mereka, tolong catat ya. 1000 meriam pun kalian siapkan di depan saya, Richard, Farhad, Hotman, Dennis, Uya, tidak akan pernah takut saya. Saya heran. Saya bicara ke Iklima Kim yang pernah menjadi klien saya. Tempat curhat dia saya, tempat nangis dia saya. Ya. Tempat semua ke saya ngadu. Oh, Uya yang komen. Oh, Dennis yang komen. Aneh. Si Iklima memang komen. Perseteruan Rasman dengan sejumlah nama selebriti kini nampaknya makin berbuntut panjang. Rasman belum lama ini akhirnya dilaporkan oleh Uya Kuya ke Kongres Advokat Indonesia atau yang disingkat KAI. Rasman dinilai telah banyak melanggar kode etik seorang pengacara. Laporan yang dibuat oleh Uya Kuya ke KAI itu sendiri akhirnya ditanggapi Rasman dengan geram. Menurutnya dirinya akan terus melawan bahkan jika harus menukar nyawanya sekalipun demi untuk mempertahankan hak-haknya yang ia bela. Tidak hanya itu, Rasman juga mengingatkan jika dirinya tergabung dalam suatu organisasi advokat di Indonesia. Oleh karenanya, Rasman tidak takut dengan pelaporan yang dibuat para seterunya. Maka, seperti inilah tanggapan lengkap Rasman Arif Nasution terkait pelaporan Uya Kuya ke KAI beberapa waktu yang lalu. Saya sudah tahu semua. Saya sudah tahu semua siapa yang merancang, siapa yang menerima, apa yang diadukan. Ingat ya, saya ini di luar sebagai anggota Kongres Advokat Indonesia, saya adalah Vice President DPP Kongres Advokat Indonesia periode yang sekarang 2019-2024. Saya Vice President, Wakil Presiden. Ya, kami presidennya Ibu Siti Jamalia, kemudian Vice Presiden. Nah, jadi apa yang dilaporkan harus
siapa yang menerima, siapa yang mengkondisikan. Dan yang pasti ada 2 orang yang membuat pernyataan di podcast, Uya dan Dennis. Ya, itu sudah saya WA dan mereka sudah jawab, karena itu akan saya pertanyakan. Karena di ADART jelas itu harus persetujuan Ibu Presiden dan kapasitasnya apa, seperti Ludwig. Panjang saya meyakini apa yang saya pahami itu benar, maka saya akan jalani sampai titik darah penghabisan. Tapi ingat, jangan ada orang yang menzolimi saya. Jadi kalau walaupun dia pimpinan tertinggi, mau sekjen, ya, sekjen DPP KAI, mau siapa, kalau saya lihat ada konspirasi, ada minstria, ada niat jahat, ada pemufakatan, dan ada tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, ya, orang yang menerima itu pun saya laporkan ke pihak berwajib. Bos, mati pun saya pertahankan hak saya. Ingat ngomong saya udah bilang sama kalian, mereka belum tahu tentang saya sebenarnya. Makanya tanya ke Madinah itu siapa Rasman, tanya Sumatera Utara bagaimana Rasman, tanya saya kuliah di Malaysia bagaimana Rasman. Ya, mereka belum kenal saya. Ini saya sampaikan sama kalian ya, saya dapat bocoran sampai gelar saya ditanyakan, Rasman itu kok dokternya dari mana? Kepala kalian. Enak banget ngomong, saya ini kuliah dokter, bos. Emang pura-pura apa? Enak aja Dennis itu cerita. Tanya sama dia. Makanya kalau lu tidak sarjana, komentari orang yang sarjana apalagi dokter, kau yang bodoh gitu. Ingat, Uya, Dennis, Farhad, Richard belajar dari kasus Holy Wings, Hotman Paris. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Sekarang tahankan. Walaupun besok dia buka lagi, kan sudah nggak bisa sebebas sekarang. Dan sudah banyak orang melihat dia. Kenapa? Karena kesombongan awal dari kehancuran. Ya itu semuanya menjadi barang bukti. Oke. Kepala bapak kau, kan gitu ya? Iya bang, betul. Itu kan bisa kita lihat semua. Komen-komen mereka terus saya jawab, kepala bapak kau untuk si abang, untuk si abang. Arahnya ke siapa? Kan ke saya. Ini sekarang saya pakai baju Fendi. Ini saya dikasih baik istri, baik teman, ada sepatu dikasih termasuk Richard Lee. Tanya Richard Lee, sepatu yang dikasih itu palsu apa asli? Saya mana tanya-tanya, bos. Saya tinggal make kayak ini nih. Saya pakai. Ada lagi ini. Saya pakai. Terus apa yang salah? Ada baju Fendi dikasih, saya pakai. Terus dibilang palsu. Ya Allah. Terus maksudnya apa gitu? Selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp Injap, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.